Karena tahun yang lalu itu orang Galnas tuanya itu siapa? Pak Made apa? Bang Bali itu. Bagus Andre. Sama Pak Mahdi sosialisasi Galnas, cuma sosialisasi. Ya Aja. ya. Nah tahun ini ya kenapa nggak yang lain-lain lagi? Karena di sana banyak juga perubahan. Ada yang dari isi, banyak itu dari isi. Aceh banyak itu. Ya. Banda Aceh aja 5 ada. Nah sekarang kan Banda Aceh sudah didirikan ISBI. Ya benar. Nah, Itu kayaknya juga mahasiswi di situ yang mengirimkan itu kemungkinan. jadi mumpung saya di sini ada informasi mau ke Aceh, ya kapan silakan biar saya hubungi sana kemana hubunginya ke Dewan Kesenian Aceh, ke Taman Budaya atau ke Kupa. Nanti kita hubungi. berbagi kontak ya saya. Ayo. Sama saya nanti. Pengen kan, kemarin juga aku udah sama direkturnya ya Iva. Ini Aceh gimana nih, pengen Aceh. Belum nggak tahu tahun ini apa, karena tahun ini sebenarnya kalau Iva lebih mau tentang gagasan pengarsipan itu mau dibagi. Jadi ada workshop keliling beberapa kota juga tentang itu. Maksudnya punya arsip nanti mau dijadiin apa gitu. Mau dijadiin pameran atau mau jadiin buku atau mau jadiin, tapi secara personal dulu, secara lembaga dulu arsipnya itu harus dikumpulkan, ditata, diseleksi gitu. Cuma kalau nanti dari situ pun mau jadi apapun bisa, gagasannya lebih. Kalau IPA sendiri, kalau Galnas yang saya sebutkan tadi, kalau yang ini memang kayak sensus mendata, ada siapa saja yang aktif di sini gitu. Mungkin kalau secara personal ada berapa yang bisa bertemu secara personal tadi, ya seneng gitu. Tapi kalau belum, nanti bisa di follow up. Habis saya kesini itu umpamanya ada teman yang sini yang bisa ngerekam wawancara atau motretin arsip-arsip berkas-berkas di sini, ya bisa juga. Dan itu mesti ya harus dilakukan. Nggak mungkin juga mencatat satu orang itu yang ditampilin nggak ada, kan aneh juga. Foto karya nggak ada ya harus semuanya, harus ada catatan semuanya. Kalau ngomongin arsip kan nggak bisa cuma foto karya tok. Nah, kegiatan apa, seperti apa situasinya. Nanti kalau pernah ada tulisan-tulisan yang bersangkutan sama itu, makanya kan kita bila-bilain tuh, diwawancara, direkam lah, bisa ketahuan belakang karya itu apa sih gitu. Di belakang dia ngotot berkarya sampai mungkin secara ekonomi tidak dapat, tapi mereka masih tetap bisa berkarya terus. Itu baliknya itu kan menarik, cita-cita itu, dan itu yang jarang diketahui orang, dan maunya Galnas memfasilitasi itu. Perlu lah ada ini. Iya Pak, Saya di sana kalau ngomong tahu keras sekali saya. Seni rupa ini anak tiri apa anak haram? Di sana itu saya ngomong gitu. ya. Karena selama ini memang nggak ngerti lah lagi seni rupa ini. Apalagi dengan adanya syariat Islam. Iya. Saya juga mau kuliah itu. Haram lah, yang katanya patung haram lah. Nah ini maunya anda yang dari pusat ini sana memberikan pengertian kepada. Nah itu termasuk birokrasinya begitu. Nah, makanya itu artinya diperhatikan lah aja. Kasihan ya. Karena saya baru 3 tahun di sana, saya sudah tahu gimana itu.
tahun kira-kira 5 tahun atau 10 tahun yang lalu itu ada dari teman kita Jakarta si Div apa di Linar ya, siapa yang Rif Dinar ya. Rif Dinar itu pernah nerbiti buku dulu gitu. Jadi buku itu ya direktori seniman-seniman yang ada di Medan terutama Sumatera Utara waktu itu kan. Tapi karena Rif Dinar ini orang apa namanya ya, orang seperti LSM atau apa, ya tidak tercover secara nasional kan. Makanya dengan sebenarnya lembaga resmi satu-satunya yang mengcover itu yang sangat qualified itu ya Galnas. Ya, Galnas. Jadi yang proses-proses pemetaan itu sebenarnya sudah terjadi gitu. Tinggal lagi karena lembaga penyelenggara itu tidak lembaga formal dari negara, ya itu bersifat lepas saja gitu kan. Nah, jadi dia siapkan buku juga kemarin itu seperti ini gitu. Ada dia bagi beberapa, tapi kan itu tidak apa namanya publikasi itu tidak menjadi arsip nasional gitu. Nah, makanya kemarin waktu kita mendengar ini dari Galeri Nasional, ini juga merupakan peluang bagus ya untuk mengidentifikasi, memetakan Sumatera Utara ini di dalam peta seni rupanya gitu. Ya mudah-mudahan juga nanti masuknya produk dari Galnas ini juga, ini saran dari kami, Mas Heru juga nanti kan, ya sebelum itu naik misalnya di finalisasi gitu ya, ya kita kan juga masih banyak pelaku-pelaku sejarah seni rupa di sini kan, senior-senior kita masih banyak, mungkin nanti kita ada waktu bisa verifikasi ulang gitu loh Mas. Ya. Nah, jadi supaya nanti data yang ada di dalam tidak distorsi gitu, tidak terjadi penyimpangan atau terbalik faktanya gitu, karena hierarki sejarah, kronologi sejarah itu mungkin tidak kronologis ya, tapi runtutan peristiwa dan sejarah itu kan paling tidak ya masih apa namanya logis ya, gitu. Oleh karena itu harapan kami juga nanti begitu selesai sebelum finalisasi, memang kalau ada momen lagi kita bisa saling memberikan apa masukan. Nah, misalnya penulisan nama, penulisan nama itu kan sangat peka ya. Nah, walaupun cuma satu huruf aja, kalau penulisan namanya itu salah kan nanti jadi impresinya jadi beda lagi. Ya, apalagi nama seniman, ya kan? Nama seniman. Kadang-kadang ada ininya, aliasnya juga. Aliasnya lagi kan? Misalnya kayak nama seniman aja, kalau salah aja kita misalnya siapa si Sri Hadi ya kan? Sri Hadu atau Sri Hodo, ya, udah yang lain tuh gitu artinya. Gitu. Jadi di Medan ini seperti itu juga nanti. Makanya mudah-mudahan nanti bisa kita verifikasi lagi lah. Ya. Ya itu memang kalau secara tampilan nanti memang kami mungkin akan nulis profil itu cuma sependek 5 baris apa sebaris gitu aja. Kami lebih pentingkan bahwa datanya yang bicara sendiri, harusnya yang bicara sendiri. Pun kalau ada, makanya kalau ada tulisan dari penulis siapa, kurator siapa, atau dari wartawan siapa yang bisa diambil, biar kita nggak ngejudge bahwa nanti kalau Tifa mau Galnas bilang, oh ini senimannya bagus gitu kan. Ya, artinya ada sumber ya. Ada sumber ya, referensi ada. Bener kayak referensi ini data apa namanya, data ditampilkan tadi kayak referensi. Orang bisa lihat juga, oh karyanya kayak gitu. Jadi nanti kalau melihat cuplikan wawancara yang diomongin ini, yang muncul kayak gini, nanti mereka bisa merangkum sendiri kayak gitu tampilannya. Kira-kira kapan itu Mas? Kemari lagi. Kapan analisnya? Ya. Dari kunjungan ini untuk follow up kembali, feedbacknya kembali kemari kapan itu kira-kira? Ada planning lagi? Tapi akhir tahun ini sebenarnya pilot projectnya itu apa namanya, harusnya udah final. Cuma kami memang masih ada satu sesi untuk memberi workshop kepada teman-teman Galnas untuk mengerjakan itu sendiri. Nggak mungkin kan dikerjain kita sendiri. Kerjanya banyak juga. Jadi ada satu sesi untuk Galnas, dikasih workshop
Sama seperti nanti kalau mereka mau bikin pemetaan sendiri bisa jalan sendiri. Kalau ini kan masih jahit nih, Ya. dananya masih sama kita juga, mereka juga. Jadi kalau IFA memang punya kepentingan itu karena selama ini pun kalau orang mau teman-teman peneliti di luar itu datanya ke Jogja, ke IFA, Ke IFA, ya. IFA ini dari tahun berapa Mas berdiri Mas? 95. Udah lama ya, 95. Lama banget. Lama banget. Dari cuma berapa foto kegiatan sekarang udah Ribuan ya. bisa dibayangin. Karena kalau dilihat dari judulnya kan Indonesian Visual Art Archive ya. Heeh. Ya. Arsip seni rupa Indonesia. Ya kalau apa kan kantor berita Antara, kalau foto itu jurnalistik itu kan kantor berita Antara ya. Itu kan sebagai pusat dokumentasi gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau apa sebenarnya saran kami juga gini bagus Mas, karena kan wilayah kita ini kan sangat luas ya. Topografinya itu luas sekali gitu. Jadi kalau IFA ini saran saya, IFA dan Galnas itu kalau bisa membentuk kantong-kantong atau perwakilan-perwakilan gitu. Jadi misalnya untuk wilayah regional Sumatera Utara sampai ke Aceh misalnya ya. Jadi itu akan lebih apa lagi, lebih terkoordinasi dengan baik gitu. Sehingga tidak menumpuk semua langsung ke pusat kan. Nah, jadi kalau itu ada misalnya IFA ada di Medan. Salah satunya angan-angan kita bahwa nanti database itu umpamanya sudah terkumpul dan tertata baik, bisa juga secara fisik itu dibalikan ke sini. Begitu ya. Jadi di sini ada juga, di Galnas juga ada, Ya. di Jogja juga ada. Benar. Tapi secara orang sekarang pegangannya gadget itu bisa, pegangannya handphone Ya. canggih itu bisa online di mana-mana, bisa lihat juga di manapun. Ya. Seperti itu. Cuma kan dalam pergerakan seni rupa ini kan ini pergerakan kebudayaan, kultur. Jadi itu kan dinamikanya berubah, Ya. berganti ya, Ya. bertambah, berkurang dan sebagainya. Sehingga dia tidak berlaku masif gitu ya, Ya. tapi dia berlaku temporer gitu ya. Nah, karena dia temporer itu mungkin ya bisa juga IFA itu mengupdate secara periodik. Ya, Gitu, apa ya? Ya. Periodik apakah per 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ya. Karena data-data itu kan pasti berubah. Ya. Kemudian mungkin kalau secara kejadian itu udah banyak banget. banyak, iya, banyak dalam 1 tahun kurun waktu 10 tahun ya. Tahun. Ah, Kadang-kadang juga kita tuh nggak bisa bilang bahwa maunya Pak Teguh tak data sekarang. Ternyata Pak Teguh besok nggak mau berkarya. ya, nah benar itu. Ada yang kayak gitu. Update ya. Jadi Dan kadang-kadang ya Pak Teguh tak data, besok jadi maestro dia. nah itu bisa terjadi. Seperti buku yang dibuat itu kan pasti itu bisa terjadi, tapi udah terlanjur dia ditabalkan di dalam buku misalnya ya. Di dalam buku itu kan nggak mungkin dihapus lagi gitu ya. Cuma terus diakui orang, tapi besok dilihat nggak ada karyanya lagi. Jadi maksud saya kan juga di dalam pemetaan ini Mas, seniman-seniman ini kan adalah orang-orang yang sudah mengabdi dalam hitungan lama ya. Oleh karena itu mesti ada kriterianya, misalnya konsistensinya, ya kan, komitmennya, kemudian profesionalismenya, ya kan, udah itu dedikasinya, ya, sehingga artinya orang-orang yang tampil di dalam situs dokumentasi itu adalah orang yang benar-benar qualified, nggak salah ambil gitu kan. Kalau salah ambil nanti terjadi mispersepsi gitu dan akan menurunkan kredibilitas. Misalnya orang yang tidak konsisten, tetapi kebetulan aja bisa memasukkan data, lalu muncul misalnya nama dia, ya kan, terus diakui secara nasional melalui websitenya tadi, yang lain kan pada ngiri Mas. Wah, aku ini Mas Panji ini udah 50 tahun sebagai pelukis namanya nggak ada misalnya. Pasti dia ngiri gitu Mas. Nah, oleh karena itu harapan saya juga memang harus komunikasi gitu dengan kita di sini. Siapa yang konsisten? Jangan-jangan baru sebulan 2 bulan melukis saja, terus dia kasih biodata kan, terus ditulis di buku gitu ya. Padahal Pak Rasinta yang sudah sesepuh ini sampai ke Jerman Mas, lukisannya juga nggak bisa dibawa pulang lagi karena banyaknya di sana kan. Beliau juga kan nggak mungkin kalau dia nggak ditabalkan di situ, hanya digeser sama orang yang baru 2-3 bulan sebagai pelukis gitu kan. Nah tentunya ini kan menimbulkan apa ya, miskomunikasi lah nantinya. Terus mereka bilang apa tuh Galnas tuh nggak akurat tuh. Nah, jadi itu juga dipertimbangkan Mas.
Kami dulu waktu di Banda, ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab Galnas. Nah, Galnas ada kok nggak ada? Galnas ada gimana? Galeri daerahnya kok nggak ada? Oh ya, Gimana itu? Bisa jawab. ya makanya tadi Ya, kalau bisa Bapak jawab, coba jawab. baru Biar kita ada arah oleh ke saya nanti. perwakilan. Nah, di antara pemerintah ya. Tapi memang apa namanya yang tadi saya sebutkan ya, bahwa sebenarnya kalau memang dikerjakan secara profesional, si taman budaya tiap daerah itu Ya, bisa mewakili, sangat mewakili. Memang karena itu kan runut dari atas, Galnas itu bisa nge-push itu sebenarnya. karena UPT-nya pariwisata itu taman budaya. Iya. Nah, cuma kan apa namanya mindsetnya kepala daerah di tiap daerah ini tidak sama gitu. Ya. Tapi juga memang tidak ada tekanan dari sana. Misalnya Galnas itu di bawah kementerian apa itu Galnas? Dikbud ya Mas. Nah gitu. Kalau misalnya dorongan dari kementerian itu melalui dirjennya atau lalu langsung menteri kan ke bawah, itu dia berdiri sendiri. Mungkin itu lebih apa ya? Lebih realistik gitu. Ya. Cuma kalau udah masuk ke wilayah domain pariwisata, ya domain pariwisata ini di bawah kepala daerah gubernur gitu kan. Maka terjadi crash lagi. Belum lagi ditambah kecurangan manipulasi anggaran sehingga akhirnya apa yang dimaksud dengan Pak Rin itu galeri daerah itu nggak bakal terwujud. Jangankan galeri daerah, ini galeri Simpasri yang bikinnya sama-sama aja juga sebelah mata melihatnya gitu. Nah, Simpasri ini kan seperti saya bilang tadi dulu berdirinya itu bersama-sama seniman dan pemerintah gitu. Tapi di dalam perjalanannya ini pasang surut. Ketika pemimpin-pemimpin itu berganti, ya apanya lain lagi. Mindsetnya udah beda. Kalau dapat, kalau dijelaskan untungnya dapatnya dulu seniman terus. Cuma terakhir ini enggak. Itu kan Budian sampai lama bahkan Iya. Budian Anggani. Jadi emang dia dekat sama seniman, hidup tuh. Iya. Sekarang enggak begitu, tapi karena memang secara kesenian sudah berjalan ya nggak masalah gitu. Tapi kalau tiap daerah kan nggak bisa kayak gitu juga. Kalau Ada yang kepala masih daerah harus- Mas mau sejalan sama seniman, insya Allah selamat Mas. Insya Allah selamat. Satu contoh gini Mas, misalnya itu gubernur punya dana anggaran bantuan sosial ya, itu kan kalau menurut anggaran daerah semua anggaran pembelanjaan itu kan harus dinominalkan sesuai dengan logika Ya. barang. Misalnya kalau beli komputer itu harus logis harganya berapa gitu. Nah ketika mereka memanipulasi kan nggak mungkin satu komputer harganya 1 miliar Mas gitu. Tapi kalau dia beli lukisan, satu lukisan 1 miliar logis Mas. Jadi dia bingung nih ngabisi anggaran nih. Kemana nih anggarannya? Pertanggungjawabannya gimana? Akhirnya belum lagi keburu apa, KPK udah masuk gitu. Coba kalau lari ke Simpasri aja, nih saya beli lukisan berapa? 1 miliar bayar, selesai. Ya kan? Mana duitnya? Oh ini beli lukisan Pak Rasita punya 1 miliar. Kan selesai Mas. Makanya saya bilang ini kepala daerah nggak mau dekat dengan seniman, sekarang masuk penjara Mas. Saya itu ya kalau saya ketemu Gatot saya bilang gitu. Bapak sih nggak jumpai saya. Kalau jumpa saya kan Bapak beli lukisan. Lo Van Gogh punya bisa berapa miliar kan? Iyalah. Pak Rasinta jual 1 miliar siapa mau marah? Pak saya syukur saya jual. Nggak jual mau bilang apa gitu. Nah jadi ini di sini fenomena ini kadang-kadang kurang dilihat ya oleh pemerintah. Makanya pasangan galeri daerah ini juga ya galeri seperti kita ini pasang surut Mas. Syukurnya karena seniman-seniman ini ya masih dekat dengan malaikat kan, bangunannya masih bisa berdiri. Kalau dekat dengan iblis ini udah dijual Mas. Udah digadein ini bangunannya gitu. Tapi gedung ini punya pemerintah. Gedung ini punya Simpasri yayasan. Oh iya, Nah, tapi tanah itu milik pemerintah. Itu dia. Jadi kalau misalnya umurnya sudah sekian tahun, udah hampir 50 tahun kita nanti 2017 pas 50 tahun ya. Itu 50 tahun ya mungkin orang juga udah lupa ini milik siapa gitu kan. Kalau kita misalnya dekat Jangan-jangan sama udah apa, tingkat nanti. Ya. Galerinya di atas udah tingkat. tapi pinggir nih Mas, ini sungai Mas. Sungai. Jaraknya kita dengan sungai udah kira 2 meter lagi. Ini kalau roboh pinggirnya kita bisa roboh juga sana. Kan meter ya.
balik kira-kira cara final begini. Kalau ke daerah kabupaten nggak jalan orang, cuma Medan aja. Pusatnya kan Ya, Belum, sih, kalau pusatnya. jangkauannya agak besar itu, tapi untuk satu, makanya nyebutnya satu kota itu. Kalau menemuin kasusnya di Surabaya itu luas banget kan. Surabaya ada sendiri. Kita pun ngelewatin Malang karena Malang tuh nggak begitu aktif ternyata. Tapi Batu itu sama itu rame, semua ya. berkarya, ngumpul di sana. Gitu. Jadi hitungannya per kota. Jadi nggak nyebut per provinsi Provinsi, ya. terlalu Nggak jaminan 5 ya. hari, 10 hari itu nggak ada apa-apanya. Ya, nggak jaminan. Ya, malah nanti nggak kemana-mana itu. Lebih bagusnya kota aja, terus lebih fokus sebenarnya kalau kita itu. Tapi kalau pemetaan itu memang eksistensinya lebih kepada galeri lah atau organisasi daripada ke individu kan. Karena kalau ke individu ini kan kalau kita tarik benang merahnya sebagai histori susah. Karena dia tidak mewakili kepada sebuah komunitas ataupun dinamika wilayah. Kalau pribadi-pribadi itu kan bisa aja gitu. Tapi kalau dia sudah ada semacam komunitas itu kan bisa mewakili wilayah itu sendiri gitu. Misalnya Mas Yatim ini dia Sanggarowo, ya. Sanggarowo ini Mas Yatim sebenarnya kalau untuk di Sumatera Utara dia juga udah merupakan komunitas yang cukup qualified lah ya untuk mengelola seniman, membina dan sebagainya gitu. Maka bahkan kalau dibilang dengan si Pasri ya masih lebih produktif di sana gitu. Karena sistem manajemen yang saya bilang tadi, individu manajemen personal itu kan ya siang malam ada di depannya kan. Kalau di sini karena ini pengurus, besok ganti pengurus lagi, ya dinamikanya berbeda lagi mas. Semangatnya nggak sama lagi. Mas Adim gimana? Apalagi yang mau di Ada orang jauh-jauh cuma disuguhi tahu aja. seksinya di depan ini Udah ini kan yang dibutuhkan Mas ini enggak. enggak. Cuma kan Mas Hatim begini Mas Hatim. Karena yang namanya pemetaan itu kan tidak bisa serta-merta langsung maksimal ya. Tidak maksimal mendalam. Makanya kalau mau mendalam itu saya bilang sama Mas Dwi dan kawan-kawan mungkin butuh waktu ya, butuh kedekatan lagi gitu untuk mengeksplorasi data-datanya gitu. Sehingga nanti yang tampil di Galnas itu data yang benar-benar qualified gitu. Karena ini kan Galeri Nasional ini kan satu lembaga yang sangat formal untuk negara ini gitu. Kalau datanya nanti nggak akurat, ya kredibilitasnya kan yang lain jadi rusak gitu. Makanya mungkin kalau saya berharap selain pertemuan ini Mas, nanti ada akses melalui komunikasi apa. Makanya tadi malam saya sama Mas Dwi mau ke tempat Parasita. Cuman kemalaman di tempat bagus. Ya. Jadi memang ya lebih layaknya, bukan lebih klopnya lah ya. Ya mendatangi beberapa Lukis. Jadi kalau seperti Pak Rasita ini orang yang betul-betul setia kepada karyanya. Saya bisa bilang gitu kenapa? Beliau ini tidak hidup dari karya melukis, tetapi beliau ini melukis setiap hari. Iya. Jadi sedikit perlu saya sampaikan di sini bahwa si Pasri ini pada tahun 70-an itu sangat berjaya sekali gitu ya. Jauh sebelum kota-kota di sekitarnya itu. Nah, jadi si Pasri ini pada tahun 70-an itu sangat besar sekali ya. Karena kegiatan-kegiatannya ya, dan kegiatannya itu jauh melampaui Padang. Padang belum apa-apa itu senimannya. Ya, si Pasri sudah memamerkan Avandi dan sebagainya. Dan saya kenal si Pasri itu ketika pameran Avandi tahun 77 di sini. Nah, ini permasalahannya apa penyebabnya bisa begitu maju si Pasri itu? Karena Bapak inilah salah satu
pendukung, maka Simpasri itu maju. Ini pahlawan Simpasri, Pak Nurmansyah. Nah, jadi beliaulah yang mendanai lah ya, mensponsori pameran di tim, sowan ke Jogja, jumpa sama Sujoyono, semua macam-macam lah. Ya, beliau ini orang yang banyak jasanya lah untuk Simpasri. Nah, terus terang saya katakan Simpasri pada 90-an ke bawah itu mulailah merosot jatuh. Jadi maksud saya cerita gini, jangan Simpasri diponis seperti apa yang Mas Dwi lihat sekarang gitu loh. Ada sejarah-sejarah yang perlu diingat juga. Ya salah satu contohnya Apandi pernah pameran di sini. Mungkin siapa lagi Pak? Amri Yahya ya. Karena kali terakhir gitu. Gitu. Lebih ke kalau saya secara tim juga mau menggali sejarahnya. Nah sebetulnya itu sejarah Simpasri itu banyak dikumpulkan oleh kawannya Mas Heru tadi, Eko. Oh, Eko. Ya, Pak Eko yang banyak menyimpan itu semua. Ya Pak ya. Betul. Nah, itu dia. Jadi nanti yang tadi yang dari Galeri Nasional kan Mas Pak, itu kan, dia bisa kontak Mas Eko untuk menggali itu. Bogor. Bandung. Bogor gitu. Bogor. Kalau ini Bapak, mereka memberikan mandat kepada Simpasri bikin satu tim. Nah, di sini kalian yang jalan. Kan harus ada mandat dari mereka. Kalau datangi satu-satu nanti sini 5 jam, 3 jam, nggak cukup seminggu. Tapi kalau dari apa ini memberikan mandat dari Simpasri, Batik, Parasita, Papua, jalan. Kalau saya ini Mas Dwi di Simpasri ini orang baru. Dia orang baru sih. Tapi dulu Simpasri itu sangat besar sekali, sangat terkenal sekali. Bahkan di Jawa terkenal. Ya kedekatan dengan Sujoyono, dengan Avandi, dengan semua pelukis-pelukis gitu. Seperti Amri Yahya pada masa-masa itulah ya. Jadi satu organisasi atau lembaga yang paling bertahan sampai hampir 50 tahun ya sekarang. Simpasri ini. Di Jawa sana nah, ada juga barangkali tapi nggak seumur ini 50 tahun. Ada juga sebab saya Oh iya. Bang, balik jam berapa? Nanti. Jam berapa? Ini dokter nih. Dia mau Ini Pak Profesor Rasinta itu. Ya. Ya. dokter gigi ya. Sampai jam berapa nih? Jam 8. Mungkin kalau malam ini kita bisa 3 gitu kita, 3 orang. Apa? Alah, banyak 12 2 orang. Sendiri bro. Iya. Iya. Bisa. Maksudnya ke tempat Pak Rasinta, terus kemana lagi? Nanti anak jabat agak pendek-pendek. Ya. Rencananya berapa hari sini? Oh, seru. Apa 3 hari udah dipotong-potong. Oke mas, oke. Biasanya seminggu. Ini aja. Yang agak pendek banget. Dan aku tuh udah komplain aja. Ini apa? Aku agak susah kasih jadwal ini mau apa gimana jadwalnya cuma dikit. Pendek. boleh singkat sekali ya. Cuman terakhirnya biasanya emang aku ngepul namanya sehari itu 3 orang gitu tiap hari gitu. Kalau bisa cara memplan gitu apa aja yang bisa diambil dulu dari kopi dulu. Cuman ini kok tiba-tiba kemarin ininya dari Ganas dari Pak 3 hari dari ngapain gitu, agak pusing juga gitu. Tapi nanti Mas Louis kan di sini kita ada apa ya akses ya. Iya, Misalnya iya. di nomor person juga ada nomor Ada sini. oh siap. Kemudian emailnya juga ada. Nanti jadi kalau data-data nanti bisa lama jangan tiba-tiba dikonfirmasi dengan Mas. Oh ya, Nanti saya juga belum tahu kan alamat emailnya ini itu mungkin ada di sini ya. Ada di sini. Nanti saya apakan aja. Di mana-mana untuk membantu juga lah karena waktu singkat. Kalau untuk apa itu yang menyimpan sejarah